Højlund gacor abis, Napoli kepucuk. 7 laga tak menang, Postecoglou terancam. Guardiola pecahkan rekor 250 kemenangan. Barcelona terbantai dan kalah beruntun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Lille menjamu PSG di Decathlon Arena dalam lanjutan Liga Prancis. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong absen dalam pertandingan ini. PSG membuka keunggulan pada menit ke-66. Tendangan bebas Nuno Mendes mengarah tepat ke pojok gawang Lille. Lille membalas pada menit ke-85. Ethan Mbappe melepaskan sepakan mendatar yang tak mampu dibendung kiper PSG. PSG tetap di puncak klasemen dengan 16 poin dari 7 pertandingan, sementara Lille berada di posisi ke-7 dengan 11 poin. Monaco menjamu OGC Nice di Stade Louis Hill dalam lanjutan Ligue 1. Nice unggul lebih dulu lewat Sofiane Diop menit ke-12 setelah gol Antoine Mendy. Nice menggadaikan keunggulan lewat penalti Diop menit ke-33 akibat handball Crepin Diatta. Monaco membalas sebelum turun minum lewat penalti Ansu Fati menit ke-45+1 setelah handball Mendy. Di babak kedua, penalti lagi untuk Monaco lahir dan Ansu Fati mencetak gol keduanya pada menit ke-56. Dengan hasil ini, membuat Nice tetap berada di posisi ke-12 dengan 8 poin, sementara Monaco tetap di posisi ke-5 dengan 13 poin. Ansu Fati kembali menunjukkan ketajamannya di Ligue 1. Penyerang asal Spanyol itu mencetak 2 gol ke gawang Nice dan membawa AS Monaco meraih kemenangan penting akhir pekan ini. Seperti dilaporkan LQP dan ESPN, kedua gol Fati lahir dari titik putih, menegaskan kepercayaan besar rekan setimnya terhadap dirinya dalam momen krusial. Dengan tambahan 2 gol itu, Fati kini mengoleksi 6 gol dari 5 pertandingan, menjadikannya pencetak gol terbanyak bersama Joaquin Paniscelli. Juventus menjamu AC Milan di Allianz Stadium. Milan kemudian mendapatkan penalti di menit ke-51 setelah Griezmann dilanggar Lloyd Kelly. Christian Pulisic sebagai skutor gagal memanfaatkan kesempatan. Bola melambung di atas gawang. Gol tak kunjung tercipta hingga pertandingan usai, sehingga kedua tim berbagi 1 poin. Dengan hasil ini, Juventus berada di posisi ke-5 dengan 12 poin, sedangkan Milan di urutan ketiga dengan 13 poin. Massimiliano Allegri menorehkan rekor baru dalam sejarah pertemuan Juventus melawan AC Milan. Menurut data dari Opta Paulo, Allegri kini menjadi pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak di duel klasik tersebut, yakni 32 laga di semua kompetisi sejak musim 1929-1930. Dari total itu, 21 kali ia memimpin Juventus dan 11 kali bersama Milan. Catatan ini membuat Allegri melampaui rekor Giovanni Trapattoni yang sebelumnya memimpin 31 laga antara dua raksasa Italia tersebut. Fiorentina versus AS Roma berlangsung di Artemio Franchi di menit ke-14. Fiorentina berhasil unggul lebih dulu lewat gol Moise Kean. Keunggulan Fiorentina hanya bertahan 8 menit. Pada menit ke-22, AS Roma menyamakan kedudukan melalui Mathias Sul. Roma kemudian membalikkan skor menjadi 1-2 di menit ke-30. Dari sepak pojok, umpan Saul disundul oleh Bryan Cristante. Berkat hasil ini, AS Roma sementara di posisi kedua klasemen Serie A dengan 15 poin, sementara Fiorentina tetap berada di posisi ke-17 dengan 3 poin. Napoli menjamu Genoa di Stadion Diego Armando Maradona, Naples. Di menit ke-33, Genoa berhasil unggul lebih dulu lewat gol Jeff Ekator. Di menit ke-57, Frank Anguissa berhasil menyamakan skor lewat sundulan, memanfaatkan Camelo di depan gawang Genoa. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-75. Højlund meneruskan bola muntah hasil sepakan Anguissa untuk menjebol gawang Genoa. Hasil ini membuat mereka kembali ke puncak klasemen Serie A dengan 15 poin, sedangkan Genoa masih tertahan di posisi ke-19 dengan 2 poin. Napoli menunjukkan reaksi kuat usai kekalahan pekan lalu dengan meraih kemenangan penting yang membawa mereka kembali ke puncak klasemen Serie A. Menurut data Opta Paulo, Napoli 10 menang 3 imbang menjadi satu dari hanya 3 tim yang belum terkalahkan dari laga kandang sepanjang 2025 di 5 liga top Eropa, sejajar dengan Liverpool dan AS Monaco. Konsistensi di Stadion Diego Armando Maradona kembali menjadi kunci keperkasaan mereka di bawah dukungan penuh supporter biru langit. Everton versus Crystal Palace berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada menit ke-37. Daniel Munoz menaklukkan Pickford dan membawa Palace unggul 1-0. Everton kemudian mendapatkan penalti dan Iliman Ndiaye sukses mengeksekusi menjadi gol penyama skor 1-1.
Jack Grealish mencetak gol kemenangan bagi Everton pada menit ke-93 setelah memanfaatkan kesalahan clearance Munoz. Dengan hasil ini, Everton berada di posisi ke-8 dengan 11 poin, sedangkan Crystal Palace di urutan ke-6 dengan 12 poin. Crystal Palace akhirnya menelan kekalahan perdana setelah 19 laga beruntun tanpa tumbang di semua ajang. Rekor impresif itu terhenti usai Palace dikalahkan Everton 2-1 lewat gol Jack Grealish pada menit ke-90+3 seperti dilaporkan Squawka. Menariknya, ini baru kali kedua Palace kalah di Premier League. Saat unggul di babak pertama di bawah asuhan Oliver Glasner, dan keduanya sama-sama terjadi saat menghadapi Everton. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang tren positif The Toffees di kandang atas The Eagles. Newcastle United menjamu Nottingham Forest di St James Park. Gol pertama datang di menit ke-59. Bruno Guimaraes menuntaskannya ke pojok atas gawang. Newcastle memastikan kemenangan di menit ke-75 melalui penalti. Waltemate yang menjadi eksekutor sukses menembakkan bola ke pojok atas. Newcastle mampu bertahan meski mendapat tekanan besar dari Nottingham Forest. Dengan hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-11 dengan 9 poin, sedangkan Nottingham Forest di urutan ke-17 dengan 5 poin. Masa depan Ange Postecoglou di Nottingham Forest mulai diragukan setelah gagal meraih kemenangan dalam 7 pertandingan pertamanya sejak debutnya. Forest menelan 5 kekalahan dan hanya 2 kali imbang, termasuk hasil imbang 1-1 kontra Burnley dan 2-2 menghadapi Real Betis. Rangkaian hasil buruk itu membuat posisi pelatih asal Australia tersebut berada di ujung tanduk dengan pemilik klub Evangelos Marinakis mulai kehilangan kesabaran. Postecoglou kini dituntut segera membalikan keadaan jika tak ingin nasibnya berakhir lebih cepat. Nick Waltemate membuat awal yang mengesankan bersama Newcastle United di Premier League. Striker asal Jerman ini berhasil mencetak gol di masing-masing dari 3 pertandingan kandang pertamanya, sekaligus menjadikan semua tembakan on targetnya berbuah gol menurut data dari Squawka. Prestasi ini membuat Waltemate menjadi pemain ketiga Newcastle yang mencapai rekor serupa, menyusul Les Ferdinand pada 1995 dan Alan Shearer pada 1996. Performa konsisten Waltemate di St James Park menunjukkan bahwa ia siap bersaing di level tertinggi Liga Inggris. Aston Villa menjamu Burnley di Villa Park dalam lanjutan Liga Inggris. Villa berhasil unggul lebih dulu di menit ke-24 melalui Donial Malen. Pada menit ke-55, Morgan Rogers memberikan assist kepada Malen yang berhasil mencetak gol kedua bagi tim tuan rumah. Burnley sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-75 melalui Leslie Ugochukwu yang gagal diantisipasi Martinez. Dengan hasil ini, Aston Villa berada di posisi ke-13 dengan 9 poin, sedangkan Burnley di urutan ke-18 dengan 4 poin. Aston Villa sedang berada dalam performa impresif setelah mencetak 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Tim asuhan Unai Emery itu menundukkan Bologna 1-0, Fulham 3-1, Feyenoord 2-0, dan terakhir Burnley 2-1. Catatan ini menegaskan kebangkitan Villa setelah awal musim yang sulit. Kemenangan itu mengukuhkan mental tim menjelang serangkaian laga berat ke depan. Selanjutnya, Villa akan bertandang ke markas Tottenham dan Go Ahead Eagles sebelum menghadapi Manchester City di Villa Park, kemudian tandang ke Liverpool. Brentford versus Manchester City berlangsung di GT Community Stadium. Manchester City memimpin lebih dulu di menit ke-9 lewat gol Erling Haaland. Setengah jam laga berjalan, Manchester City masih dominan, tapi beberapa peluang gagal menjadi gol. Tak ada gol tambahan sepanjang babak kedua. Laga berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Manchester City. Berkat kemenangan ini, Manchester City duduk di posisi ke-5 dengan 13 poin, sementara Brentford tertahan di posisi ke-16 dengan 7 poin. Erling Haaland kembali menegaskan dominasinya di Premier League. Menurut data Squawka, striker Manchester City itu kini telah mencetak 21 gol dalam 22 pertandingan Liga di London, termasuk hat-trick ke gawang West Ham, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, dan Tottenham. Tak hanya itu, Optajo mencatat Haaland sudah mencetak gol di 22 dari 23 stadion yang pernah ia maini di Premier League. Rasio tertinggi sepanjang sejarah kompetisi, 96%. Di bawah asuhan Pep Guardiola, bomber Norwegia itu juga sudah mengoleksi 94 gol hanya dalam 104 laga Liga. Penyerang Manchester City itu juga telah mencetak 18 gol dan 3 assist dalam 11 pertandingan bersama klub dan timnas Norwegia musim ini. Data dari Optajo mencatat, Haaland kini menorehkan rekor pribadi dengan mencetak gol dalam 9 laga beruntun di semua ajang, 6 gol untuk Norwegia dan 10 gol untuk City. Ketajaman luar biasa ini menjadikannya mesin gol paling produktif di Eropa sejauh musim 2025-2026 berjalan.
Pep Guardiola kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Premier League. Pelatih asal Spanyol itu resmi meraih kemenangan ke-250 bersama Manchester City hanya dalam 349 laga seperti dilaporkan oleh Optajo. Catatan tersebut menjadikan Guardiola sebagai manajer tercepat yang mencapai 250 kemenangan di kasta tertinggi Inggris. Ia unggul jauh dari Sir Alex Ferguson yang butuh 404 pertandingan dan Arsene Wenger dengan 423 laga. Sejak bergabung dengan City pada 2016, Guardiola telah menghadirkan era dominasi dengan gaya bermain khas. Celta Vigo versus Atletico Madrid berlangsung di Estadio Abanca Balaidos. Atletico unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Karl Starfelt di menit ke-7. Nasib Atletico agak sulit ketika Clement Lenglet mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-40. Celta Vigo baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-68 melalui Iago Aspas, skor 1-1 sampai laga selesai. Hasil imbang ini menempatkan Atletico Madrid di posisi kelima dengan 13 poin, sementara Celta Vigo ada di urutan ke-16 dengan 6 poin. Pertandingan Sevilla kontra Barcelona di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan berlangsung sengit di menit ke-11. Barcelona sudah tertinggal 0-1 via penalti Alexis Sanchez. Di menit ke-36, Romero kembali jadi mimpi buruk Barcelona dengan golnya dari sodoran Ruben Vargas. Barcelona memperkecil ketertinggalan jadi 1-2 lewat Marcus Rashford di injury time babak pertama. Sevilla menambah keunggulan di menit ke-75 melalui Jose Angel Carmona lewat serangan balik. Lalu gol keempat tercipta menit ke-90 oleh Akor Adams setelah menerima sodoran cedera Ejuke. Skor akhir 4-1 untuk Sevilla. Hasil ini membuat Barcelona tetap di peringkat 2 klasemen dengan 19 poin, sementara Sevilla naik ke posisi 6 dengan 13 poin. Awal Oktober menjadi periode sulit bagi Barcelona. Tim asuhan Hans-Dieter Flick menelan 2 kekalahan beruntun di semua ajang. Catatan yang baru terulang sejak Desember 2024 dalam laga terakhir di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan. Sevilla mempermalukan Barcelona dengan skor telak, mencatat kemenangan terbesar mereka atas Blaugrana di semua kompetisi. Menurut data resmi dari akun @SevillaFC, hasil ini menjadi kemenangan terbesar Sevilla atas Barcelona sejak skor 4-0 pada April 1951 di era pelatih Campanal. Sebuah peringatan dini bagi Flick di awal musim. Rangers resmi memecat Russell Martin sebagai pelatih kepala setelah hanya 4 bulan menjabat. Menyusul rentetan hasil mengecewakan, keputusan itu diumumkan usai pertandingan imbang 1-1 melawan Falkirk yang dinilai menjadi titik balik kegagalan klub musim ini. Selama masa jabatannya, Martin hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 pertandingan liga, dan tim juga gagal bersinar di kompetisi Eropa. Bersamaan dengan Martin, asisten pelatih Matt Gill dan pelatih tim utama Mike Williamson ikut dilepas oleh manajemen Rangers. Barcelona dikabarkan puas dengan performa Marcus Rashford selama masa pinjamannya dari Manchester United. Jurnalis Fabrizio Romano melalui kanal resminya menjelaskan bahwa kesepakatan antara kedua klub tidak mencakup kewajiban membeli. Namun Barcelona memiliki opsi permanen senilai 30 juta euro pada musim panas 2026. Romano menambahkan, Rashford merasa bahagia di Camp Nou dan ia juga menilai sikap Rashford di dalam dan di luar lapangan membuat manajemen Barcelona terkesan, sehingga peluang transfer permanen tetap terbuka. Gelandang andalan Manchester City Rodri dipastikan menepi selama 2 hingga 3 pekan akibat cedera otot yang dialaminya saat laga Premier League melawan Brentford Minggu 5 Oktober. Pep Guardiola mengungkapkan kekecewaannya atas cedera tersebut, mengingat Rodri baru pulih dari cedera ACL musim lalu. Ia ditarik keluar pada menit ke-21 dan digantikan Nico Gonzalez. Kami sudah berusaha menjaga menit bermainnya, tapi cedera otot seperti ini sulit dihindari, ujar Guardiola kepada BBC. Gelandang Manchester City Bernardo Silva dikabarkan berencana hengkang dari klub saat kontraknya berakhir pada Juni 2026. Laporan jurnalis Nicolas Kira menyebutkan pemain asal Portugal itu tidak berniat memperpanjang masa baktinya bersama The Citizen. Sejak didatangkan dari AS Monaco pada 2017, Silva menjadi bagian penting dari era sukses City di bawah Guardiola. Musim ini, gelandang berusia 31 tahun tersebut telah mencatat 1 assist dalam 9 penampilan di semua kompetisi. Arsenal memastikan Martin Odegaard batal membela Norwegia pada jeda internasional Oktober ini. Dalam pernyataan resmi klub, kapten The Gunners itu mengalami cedera ligamen kolateral medial (MCL) di lutut kiri saat laga Premier League melawan West Ham United yang berakhir 2-0 Sabtu lalu. Odegaard akan menjalani perawatan dan pemantauan di Sabha Realty Training Centre selama jeda internasional. Dengan harapan bisa segera pulih, ia menjadi pemain pertama di Premier League yang 3 kali berturut-turut ditarik keluar sebelum turun minum.
Back Liverpool Ibrahima Konate dipastikan tetap bergabung dengan skuad timnas Prancis meski mengalami cedera paha ringan saat melawan Chelsea dalam laga Premier League Sabtu lalu. Ia ditarik keluar pada menit ke-55 setelah merasa tidak nyaman di bagian paha, seperti dijelaskan pelatih Arne Slot usai pertandingan. Menurut laporan resmi Le Parisien, Konate akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Clairefontaine pada Senin sebelum kemungkinan tampil dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Israel dan Selandia Baru. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.